Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qawilin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. La tusa'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, salah satu sifat yang harus kita hindari dan kita jauhi, bahkan dilarang oleh agama, adalah sifat sombong. Kenapa sombong harus dijauhi dan harus dihindari? Karena sombong bukan hanya akan menggerus amal kebaikan yang sudah dilakukan oleh kita, tetapi perilaku sombong ini adalah sesuatu yang sangat tidak disukai oleh yang di atas dan sangat dibenci oleh manusia yang ada di dunia. Hadirin yang berbahagia, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan apa yang disebut dengan definisi sombong. Sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap enteng kepada sesama, itu namanya sombong. Dengan kata lain, orang yang sombong bukan hanya dilihat dari tampilan fisik, anu kata orang Sundanya baragagah beregegeh tulak cangkeng dina punduk, tapi intinya ada dua ciri orang yang sombong itu. Yang pertama, orang yang sombong itu adalah orang yang sulit untuk menerima nasihat dari orang lain. Apalagi yang memberikan nasihatnya itu adalah orang yang status dan kedudukannya lebih rendah dari dirinya, baik dari usia, baik dari status ekonomi, maupun dari status pendidikan. Sehingga orang yang sombong akan menganggap bahwa dirinya lah yang paling benar, dirinya lah yang paling lurus, dirinya lah yang paling sempurna. Oleh karena itu, ciri yang pertama adalah orang yang sombong itu adalah orang yang sulit menerima saran, masukan, apalagi kritik dari orang lain. Yang kedua, ciri orang yang sombong itu adalah orang yang senantiasa menganggap orang lain itu rendah, ngenyek dalam bahasa sederhananya, selalu memandang enteng terhadap orang lain, baik karena dilihat statusnya, baik dilihat dari penampilan fisiknya, maupun dilihat dari berbagai aspek, senantiasa orang lain dalam pandangannya adalah rendah. Itulah ciri orang yang sombong. Dalam prakteknya, sombong ini ada dua jenis. Jenis yang pertama, kategori sombong ini adalah ujub. Apa itu ujub? Ujub adalah perilaku yang senantiasa bangga dengan dirinya sendiri, seolah-olah bahwa segala sesuatu tidak akan bisa dilakukan kalau tanpa dirinya. Orang yang ujub adalah orang yang senantiasa membangga-banggakan dirinya hanya sekedar ingin dilihat orang. Makanya orang yang ujub hampir mirip dengan perilaku riya. Makanya kepada adik-adik remaja, hati-hati dalam menggunakan media. Sebab boleh jadi media yang kita punya sering digunakan sebagai update status, itu hakikatnya adalah jangan-jangan menggerus amal ibadah kita. Hampir sebagian besar rata-rata sekarang orang ini terjebak kepada status, update status setiap hari, bahkan untuk melakukan kebaikan pun kadang-kadang di-update statusnya. Mungkin tujuannya hanya sekedar iseng, mungkin tujuannya hanya sekedar untuk mengisi media dan seterusnya. Tapi harus diingat baik-baik
Jangan-jangan apa yang kita lakukan selama ini justru masuk pada kategori ujub, membanggakan diri sendiri, merasa hebat dengan diri sendiri. Itu hakikatnya adalah ujub, dan ujub salah satu ciri dari orang yang sombong. Yang kedua ciri orang yang sombong itu jenisnya adalah takabur. Takabur adalah merasa diri paling besar, merasa diri paling hebat. Itu adalah takabur. Orang yang takabur adalah orang yang merasa bahwa dirinya paling pintar, orang merasa dirinya paling hebat, sehingga memandang orang lain itu rendah dan kecil. Anggap orang lain tak kecil, naonan, bahasa sederhananya. Itulah wajar, hal ini berbahagia. Begitu sangat bahayanya sikap sombong ini. Sombong tidak hanya terjadi pada kalangan orang-orang yang bergengsi, orang-orang yang berpangkat, dan orang-orang yang punya status sosial. Bahkan bisa jadi orang miskin pun bisa menjadi sombong. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membiarkan, mengacuhkan, mengabaikan 3 golongan. Bayangkan, hidup dalam suasana yang begitu sangat kacau balau, bingung kemana harus melangkah, kemana harus mendapatkan tujuan, kepada siapa harus bertanya. Allah membiarkan 3 golongan ini. Golongan siapa saja yang dibiarkan oleh Allah itu? Yang pertama adalah orang tua yang rajin berzina. Sudah tua tapi hobinya masih berzina. Itu nanti termasuk yang salah satu yang akan diabaikan dan diacuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah pemimpin yang gemar berbohong kepada rakyatnya. Saya kira saudara-saudara dan hadirin sekalian sudah tahu bagaimana karakteristik pemimpin yang ketika kampanye janjinya baik-baik sekali demi kesejahteraan rakyat, demi kemakmuran rakyat, demi keadilan bersama dan seterusnya, tapi faktanya tidak pernah terjadi. Itu nanti di akhirat termasuk orang yang akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat ada kelompok dan golongan yang akan diabaikan oleh Allah, tidak pernah ditanya, tidak pernah dihiraukan oleh Allah. Bayangkan dalam suasana kacau balau ketika itu. Golongan yang ketiga adalah orang miskin, yang miskinnya justru malah sombong. Ini kadang-kadang kebangetan juga, sudah miskin sombong. Ya lamun bahasa sederhana mah lamun beunghar sombong terjadi masalah, imam miskin sombong. 3 kelompok inilah kata Rasulullah SAW nanti di akhirat termasuk kelompok golongan orang-orang yang akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satunya adalah karakter yang akan diabaikan itu adalah orang yang sombong. Makanya dalam Quran banyak dijelaskan tentang larangan-larangan kita untuk berlaku sombong. Bisa kita baca dalam Quran misalnya surat An-Nahl ayat 23, surat Al-A'raf ayat 146, surat kemudian misalnya surat Al-Isra ayat 37, surat Al-Mu'minun ayat 35, dan kemudian surat Luqman ayat 18 sebagaimana yang dibacakan dari Mukadimah. La tusa'ir khaddaka linnas, jangan pernah sekali-kali kalian memalingkan muka dari manusia. Memalingkan muka artinya adalah memandang orang lain tidak bermanfaat, memandang orang lain tidak berguna, memandang orang lain rendah. Wala tamsi fil ardi maroha, dan jangan pernah sekali-kali kalian berjalan di muka bumi ini, kata Allah, dalam keadaan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, karena sesungguhnya Allah sama sekali tidak mencintai perilaku orang yang suka membangga-banggakan diri. Itulah hadirin yang berbahagia. Bisa jadi praktek-praktek yang kemudian muncul diakibatkan karena kesombongan ini banyak disebabkan oleh banyak faktor. Dalam kesempatan ini mari kita coba simak, paling tidak ada 5 faktor yang bisa menyebabkan orang menjadi sombong. Mudah-mudahan kita bisa terjaga dan terpelihara dan bisa kemudian memanfaatkan bagaimana kelima perkara ini tidak menjadi faktor yang bisa mendorong kita kepada orang-orang yang terjebak kepada kesombongan. Apa saja faktor yang bisa membuat orang sombong itu? Yang pertama adalah kekuasaan. Kekuasaan itu bisa pengaruh. Pengaruh itu bisa dalam bentuk popularitas, bisa dalam bentuk elektabilitas, bisa dalam bentuk kekuasaan dalam banyak hal. Itu juga bisa membuat orang menjadi sombong. Kedudukan, pangkat, jabatan, posisi,
yang bisa membuat orang itu menjadi sombong. Bisa kita lihat dalam sejarah bagaimana hancurnya Fir'aun beserta bala tentaranya. Bahkan kesombongan Fir'aun sudah di atas langit. Kagok sombong nate, ngaku dirinya sebagai Allah Subhanahu wa taala, sebagai pangeran, sebagai orang yang bisa menghidupkan dan mematikan seseorang. Tapi apa yang terjadi kemudian? Allah menenggelamkan dan kemudian menjadikan mayatnya untuk menjadi bahan pelajaran kepada kita. Jangan sekali-kali kita menjadi makhluk yang sombong. Padahal beragam macam. Betapa sangat begitu intensnya Nabi Musa alaihissalam memberikan kabar kebaikan, memberikan kabar gembira, memberikan ibrah, memberikan berbagai macam pelajaran-pelajaran tentang pentingnya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kesombongan yang dimilikinya, karena kekuasaannya, karena dia sebagai penguasa, karena dia sebagai seorang pemimpin, karena dia memiliki pengaruh yang sangat kuat, sulit menerima pengaruh, sulit menerima ajakan dan nasihat dari orang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Kisah Ramses II yang kemudian kita sebut sebagai Fir'aun tinggal sejarahnya. Kemudian Al-Quran menggambarkan perilaku Fir'aun itu digambarkan dalam beragam macam peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa jadi hadirin yang berbahagia, Fir'aun Ramses II sudah tidak ada secara jisimnya, tetapi praktek-praktek perilaku Fir'aun akan tetap abadi sepanjang hayat. Mungkin bisa jadi dalam bentuk Mussolini, mungkin bisa dalam bentuk Hitler, mungkin bisa dalam bentuk yang lain. Itu sebabnya kemudian menjadi bahan pelajaran kepada kita bahwa kesombongan yang dimiliki oleh seseorang bisa jadi akan bisa mencelakakan dirinya, bahkan akan bisa menghancurkan satu generasi. Hadirin yang berbahagia, mari kita lihat misalnya sejarah bagaimana misalnya tembok besar Cina dibangun sekian tahun dengan harapan tidak akan bisa dimasuki oleh musuh, mampu bisa menjaga pertahanan dengan tembok yang begitu sangat tinggi, yang begitu sangat kuat. Tapi apa yang terjadi? Tembok yang begitu kuat sampai hari ini termasuk menjadi salah satu yang disebut dengan keajaiban dunia. Tapi Cina pernah bisa diubrak-abrik, Cina pernah dijajah dan segala macam. Bukan karena temboknya, tapi karena perilaku orang-orang di belakang temboknya. Penguasanya bisa dibeli, penguasanya bisa disuap, penguasanya bisa kemudian dikorupsi dan segala macam, yang itu kemudian menghancurkan peradaban Cina. Ini juga menjadi bahan pelajaran kepada kita selaku bangsa Indonesia. Sebab bisa jadi kalangan kita menjadi bangsa yang besar itu diakibatkan karena kita bisa jadi arah sombong, besar karena kekayaan sumber daya alam, tapi kadang-kadang kita miskin dengan integritas moral. Bahkan yang paling aneh, ada sebuah survei yang menjelaskan dan menunjukkan kepada kita, ternyata ada 5 negara yang konon disebut-sebut sebagai negara yang paling islami dibandingkan dengan negara yang lain. Dan anehnya negara yang paling islami itu tidak termasuk Indonesia. Islami dalam arti dilihat dari indikator pertama, orangnya jujur, masyarakatnya amanah, kalau misalnya ada barang tidak mengambil hak orang lain, budaya ngantri dan menghargai orang lain. Bahkan ada orang yang tertinggal tasnya di stasiun sampai 2 hari 2 malam aman, tidak ada yang ngambil. Sementara di kita, jangankan di stasiun, di masjid saja kadang-kadang hilang. Sampai DKM berkali-kali mengatakan hati-hati tas untuk disimpan. Padahal ini adalah rumah Allah. Mana saja negara yang paling katanya yang paling islami itu, tentu saja sekali lagi islami bukan diukur berdasarkan mayoritas penduduknya, tapi dilihat dari perilakunya. Satu adalah Denmark, yang kedua adalah New Zealand, yang ketiga adalah Tokyo. Bayangkan, sementara Indonesia berada pada posisi 60. Padahal kita selama ini adalah bangga dengan kita sebagai mayoritas umat Islam. Makanya wajar hadirin yang berbahagia, pernah satu waktu Rasul Ridho ditanya, bagaimana dengan banyaknya orang-orang Muslim tapi justru malah kemudian tidak pernah menjadi Islami. Dia mengatakan, saya datang ke Perancis, datang ke Eropa, saya banyak bertemu dengan Islam, tapi saya sulit bertemu dengan umat Islam. Sementara saya datang ke Timur Tengah, saya datang ke Irak, datang ke Iran, datang ke Mesir, saya banyak bertemu dengan umat Islam, tapi sulit mencari Islam. Karena Islam selama ini hanya menjadi sebuah simbol identitas,
Islam sekarang hanya sudah menjadi sebuah slogan belaka, sementara praktek-praktek keislamannya jauh dari tanah ke langit. Islam mengajarkan kebersihan, sementara di beberapa tempat umat Islam justru kadang-kadang paling jorok. Umat Islam mengajarkan tentang amanah dan kejujuran, justru paling banyak korupsinya. Inilah yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita selama ini adalah bangga dengan umat mayoritas, tapi kemudian miskin dari aspek internalisasi. Makanya wajar kalau kemudian Muhammad Abdul ditanya, kalau orang lain maju semata-mata karena dia meninggalkan agamanya, sementara kita kemudian terbelakang karena kita meninggalkan agama kita. Kalau kita ingin maju, hakikatnya adalah maka gunakanlah ajaran Islam sebagai satu nilai-nilai dalam solusi kehidupan kita. Jadi kekuasaan yang pertama adalah bisa membuat orang terjebak pada perilaku sombong. Yang kedua adalah harta. Harta yang kita miliki juga bisa berpotensi orang menjadi sombong, menjadi beragagah, beregegeh. Bahkan dalam praktek kehidupan sosial bisa jadi kawan menjadi lawan, lawan menjadi kawan. Kadang-kadang ada yang tidak sedikit antara adik dan kakak ribut gara-gara soal warisan. Semua gara-gara harta. Makanya wajar kalau kemudian Rasul pernah mengingatkan kepada kita, aslul jami'il khotoyah hubbud dunya, kata Rasul. Hati-hati bahwa akar segala persoalan kehidupan itu adalah dosanya dari karena cinta yang berlebihan kepada dunia. Inilah hal yang berbahagia yang kemudian menyebabkan praktek-praktek bahwa yang kemudian menghalalkan segala sara seringkali muncul. Jadi harta kekayaan bisa menjadi faktor orang menjadi sombong. Kita lihat dulu dalam sejarah misalnya. Kita pernah membaca dulu pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada yang namanya Qorun, seorang hamba yang soleh, yang rajin beribadah tapi dia miskin. Kemudian dia meminta kepada Nabi Musa, ya Musa, cobalah berdoa kepada Tuhanmu, mudah-mudahan kemiskinan yang aku alami ini selesai sampai di sini. Saya rasa-rasanya kalau saya miskin, sulit saya rasanya beribadah kepada Allah. Tapi kalau saya kaya, rasa-rasanya mungkin saya akan lebih taat dan getol beribadah kepada Allah. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Qorun menjadi konglomerat yang luar biasa. Saking hebat dan saking kayanya Qorun, kunci gemboknya saja konon dalam sejarah harus dipanggul oleh 40 orang laki-laki dewasa. Kunci gemboknya saja. Tapi apa yang terjadi setelah kemudian harta itu banyak? Setelah Allah mengangkat kemiskinan menjadi kekayaan yang begitu berlimpah, muncul kesombongannya ketika kemudian Musa meminta, mana hak Allah untuk kamu keluarkan 2,5%-nya, mana zakat malnya. Apa yang terjadi? Ini semua adalah usaha saya Musa, bukan campur tangan dari Allah. Tidak ada satupun tanggung jawab Allah dalam usaha saya. Apa yang kemudian terjadi? Allah tenggelamkan seluruh harta kekayaan Qorun ke dalam muka bumi ini. Maka seringkali menjadi sebutan bagi kita, kalau ada temuan-temuan segala sesuatu seringkali dikaitkan dengan harta Qorun. Ini sebagai sebuah nisbah yang dialamatkan kepada satu sosok yang dulu pernah menjadi konglomerat, yang dulu pernah menjadi jutawan, bahkan mungkin triliuner. Tapi kemudian hartanya hilang tanpa bekas, semuanya ditelan oleh bumi gara-gara karena kesombongannya dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi Muhammad SAW juga ada terjadi seorang sahabat yang bernama Sa'labah. Seorang pria yang begitu miskin, dia hidup sangat sederhana, sering datang ke masjid, bahkan saking sering datang ke masjid dia sering kali terlambat untuk bersalat berjamaah dengan Rasul. Kemudian Rasul bertanya, kenapa ya Sa'labah kalau kamu sholat senantiasa terlambat? Lalu dijawab oleh Sa'labah, ya Rasul, bagaimana mungkin saya bisa meninggalkan sholat ini? Di satu sisi saya ingin berjamaah, tapi di sisi yang lain pakaian kami hanya 2, sementara pakaian yang bersih cuma hanya 1. Jadi kami kadang-kadang gantian dulu ya Rasul. Kalau istri saya setelah selesai sholat, baru pakaian itu saya buka, saya pakai lagi, kemudian saya baru pergi ke masjid, baru saya kemudian bisa melaksanakan sholat berjamaah. Itu karena kemiskinan yang saya lakukan ya Rasul. Itulah kemiskinan yang sedang saya alami. Oleh karena itu Rasul, kalau boleh saya meminta, mohon doakan agar Allah memberikan rizki kepada saya. Kalau saya sudah kaya, kalau saya sudah sukses, tentu kesuksesan dan kekayaan ini pasti akan saya gunakan untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Tak mungkin saya akan merasa lupa, tak mungkin saya akan merasa tertinggal lagi untuk melaksanakan sholat berjamaah. Lalu kemudian Rasul lagi sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa, lagi-lagi memberikan Allah Subhanahu wa taala dengan harta kekayaan yang begitu berlimpah. Mula pertama kali Rasul memberikan 1 ekor kambing,
Kambing itu kemudian beranak pinak, diambil susunya, kemudian dia membeli lahan, bahkan menjadi jutawan yang tak terhitung nilainya pada saat itu. Tapi setelah dia menjadi kaya, dia menjadi sukses, apa yang kemudian terjadi? Dia mulai telat datang sholat berjamaah, lambat laun kadang-kadang dia tidak lagi berjamaah, bahkan parahnya dia sudah tidak lagi melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, kemana Sa'labah? Dan kenapa Sa'labah tidak melaksanakan lagi sholat berjamaah? Dia sibuk yang Rasul ngurus peternakannya, dia sibuk ngurus hartanya ya Rasul, sehingga tidak sempat lagi. Maka ketika Rasulullah SAW meminta hak untuk dikeluarkan dari apa yang sudah dinafkahkannya, dia ingkar dan kikir terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa bahwa apa yang dimilikinya adalah usahanya sendiri, hasil keringatnya sendiri, bukan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Allah kemudian melimpahkan sebuah bencana yang begitu luar biasa, dan Sa'labah kembali menjadi orang yang miskin, penuh dengan kehinaan. Ini gambaran besar kepada kita hadirin yang berbahagia. Harta kekayaan yang apa yang kita miliki bisa jadi akan mendorong kita menjadi orang-orang yang sombong. Hati-hati dengan harta, karena harta hakikatnya adalah amanah, dan harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin perlu belajar dari sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Berdasarkan data yang dilansir oleh MUI, Dewan Syariah MUI, ternyata ada 5 seorang sahabat yang dapat dikategorikan sebagai konglomerat. Yang pertama ada yang disebut dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini memiliki harta kekayaan yang kalau dikonversi dalam rupiah nilainya tidak kurang ada 6,25 triliun rupiah. Dan ini pun masih sedang diverifikasi sampai hari ini. Itu pun belum termasuk 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, dan 3.000 ekor kambing. Tapi apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf sebagai seorang konglomerat, dia adalah orang yang berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kekayaannya bahkan kemudian pernah mau dihabiskan karena dia takut dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah yang menarik hadirin yang berbahagia. Satu waktu ketika Rasulullah SAW berdoa, ya Allah satukanlah aku bersama orang-orang yang miskin, didengar oleh Abdurrahman bin Auf. Sejak saat itu kemudian Abdurrahman bin Auf mengeluarkan hartanya sebanyak-banyaknya agar dia menjadi jatuh miskin. Bayangkan, ada orang kaya bercita-cita yang jadi miskin. Apa yang terjadi ketika itu? Dia bertanya kepada para sahabat yang lain, barangkali ada yang tahu siapa yang kemudian saat hari ini ada yang sedang investasi kurma, tapi tolong carikan kurma yang busuk, akan saya beli. Aneh para sahabat ketika itu, kenapa Abdurrahman membeli kurma yang busuk? Nggak apa-apa, saya ingin beli saja. Kalau kurma busuk kamu beli, kira-kira nggak akan laku, nanti kamu akan rugi. Biarlah rugi. Apa yang terjadi? Seluruh hartanya dia gunakan untuk membeli kurma busuk dengan harapan dia rugi supaya dia miskin. Tapi apa yang terjadi kemudian? Allah malah menggantinya begitu berlipat-lipat kali. Setelah kurma yang begitu numpuk beberapa gudang di rumahnya, tiba-tiba datang pengusaha, datang para pedagang dari negeri Syam, dari Kufah, yang kemana-mana, yang kemudian sedang menghadapi bencana yang hanya bisa diobati oleh kurma yang busuk. Akhirnya apalagi? Kurma yang tadinya diharapkan bisa memiskinkan dirinya justru malah semakin menjadi alat jadi mengayakan dirinya lagi. Bayangkan, ini sebuah pelajaran penting kepada kita. Pada zaman Rasulullah SAW ada orang yang bercita-cita justru malah ingin jadi miskin karena dia takut nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang bisa membuat orang potensi menjadi sombong adalah apa? Ilmu pengetahuan. Para cendik-cendikia, para ustadz, para kiai, para ajengan, hati-hati, sebab boleh jadi ilmu yang dimilikinya itu akan bisa mendorong dan berpotensi orang menjadi sombong. Jadi kesombongan bukan hanya dengan kekuasaan, kesombongan bukan hanya dengan harta kekayaan, tapi bisa jadi akan muncul dari ilmu yang kita miliki. Merasa diri paling benar, merasa beragama yang paling hebat, yang lain salah, yang lain sesat, mudah mengkafirkan orang lain hanya gara-gara berbeda pendapat karena dalil dia yang paling kuat, yang lain salah. Itu kemudian bisa mendorong orang menjadi pada perilaku sombong. Maka hati-hati dengan ilmu, sebab bisa jadi ilmu itu bisa seperti pisau bermata dua. Di satu sisi dia bisa menyelamatkan orang dan bisa mencerahkan,
Di sisi yang lain, ilmu yang tanpa diimbangi dengan kedewasaan dan integritas moral berpotensi bisa mengantarkan pemiliknya menjadi orang-orang yang sombong. Yang keempat, yang bisa membuat orang menjadi terjebak sombong adalah ibadah. Kenapa ibadah dikategorikan bisa berpotensi sombong? Kadang-kadang kita tidak merasa sadar, kadang-kadang bahwa ibadah kita lakukan ingin dilihat orang. Ibadah yang kita lakukan semata-mata bukan karena tujuannya semata-mata mengharapkan ridho Allah, tapi hanya karena ingin mendapatkan sedekah, like dan cap jempol serta subscribe. Ini juga potensi-potensi yang bisa jadi akan mendorong orang pada perilaku sombong. Kita masih diingatkan betul cerita dulu seorang ulama besar yang namanya Barsiso. Ulama yang begitu hebat dalam beribadah, orangnya tekun dalam beribadah, bahkan terkenal sebagai orang ahli ibadah. Dia digoda oleh iblis dengan cara beribadah lagi. Bayangkan, ahli ibadah digoda dengan cara ibadah. Bagaimana cara iblis menggoda Barsiso? Dia masuk ke masjid pura-pura menjadi manusia, dia zikir dari pagi sampai pagi. Satu waktu kemudian ditinggalkan, sementara Barsiso harus makan, harus mandi dan seterusnya, sementara orang itu masih kemudian terus berzikir. Dengan penuh perasaan aneh lalu kemudian bertanya Barsiso ini, "Kisanak, kenapa kau begitu sangat tekun dalam beribadah kepada Allah, sementara saya saja yang selama ini merasa paling tekun beribadah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dirimu?" Apa kata si iblis yang menyamar jadi manusia itu? "Yang saya lakukan ini sebetulnya tidak seberapa." Oh begitu. Kira-kira bagaimana caranya agar saya bisa beribadah sepertimu ya Kisanak? Lalu iblis itu mengatakan, "Rasa-rasanya kamu tidak akan bisa menjadi orang yang beribadah sepertiku," kata iblis. "Masa?" "Ya, karena ada beberapa syarat yang mungkin kamu tidak akan bisa melakukannya. Sebab saya bisa melakukan ibadah tekun seperti ini, bahkan saya tidak makan, tidak minum, full bisa beribadah kepada Allah, dan saya pun tidak merasa kelaparan, saya pun tidak merasa kehausan, karena ada beberapa syarat-syarat yang pernah saya lakukan, dan saya yakin kamu tidak akan mampu melakukannya." Dengan penuh keheranan lalu dia bertanya, "Apa syaratnya itu?" "Syarat yang pertama, kamu harus membunuh." Aneh. Loh, kalau membunuh nggak bisa, itu karena dilarang oleh agama. Makanya kata iblis, itulah sebabnya kamu pasti tidak akan bisa beribadah seperti saya, karena kamu tidak bisa membunuh. Adakah syarat yang lain? Ada. Apa? Berzina. Itu pun sama, dilarang kata Allah. Bahkan jangankan melakukannya, mendekatinya saja kita sudah dilarang oleh Allah. Saya tidak mungkin melakukan itu untuk beribadah semata-mata untuk berzina. Tentu saja iblis ini kemudian tertawa, "Kamu tidak akan bisa seperti saya." Adakah cara yang lain? Nah, ada yang paling mudah. Apa itu? Minum arak. Kalau kamu sudah minum arak, kamu bisa beribadah seperti saya. Lalu berpikir dua kali, kayaknya dibandingkan dengan membunuh dan berzina, kalau minum arak rasa-rasanya akan jauh lebih ringan. "Ah, saya coba saja kalau begitu," kata si Barsiso. Dia minum satu seloki, ternyata lumayan, tidak mabuk juga. Lalu kata iblis, "Kurang kalau satu seloki, tambah lagi satu gelas, tambah lagi satu botol." Akhirnya dia menjadi orang yang teler. Ketika teler, hilang kesadarannya, yang muncul adalah hawa nafsu. Dia lihat perempuan, diperkosa perempuan itu. Setelah perempuan itu diperkosa, dia takut ketahuan dosanya, kemudian dibunuh perempuan itu. Bayangkan, satu gara-gara minuman, dia bisa membunuh dan juga dia bisa memperkosa orang lain. Tragis akhirnya, apa yang kemudian terjadi? Dia ditangkap ramai-ramai oleh masyarakat, dihadapkan kepada pengadilan, akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman pancung, hukuman mati. Ketika dia mau dipancung, datang si iblis yang menyamar jadi laki-laki tadi itu. "Gimana Barsiso, apakah kamu sudah melakukan apa yang saya lakukan?" "Sudah, kamu ternyata menipu saya. Sekarang saya akan dipancung." Lalu kata si iblis, "Tiada lagi sekarang yang bisa, kecuali saya yang akan bisa menolongmu." Oleh karena itu kata si Barsiso, oleh karena itu tolong saudara, selamatkan saya dari hukuman pancung ini. Saya ingin masih hidup, saya ingin masih beribadah kepada Allah, saya ingin bertobat kepada Allah. Lalu kata iblis, "Boleh, tapi syaratnya adalah satu, kamu harus percaya bahwa saya adalah Tuhan. Tanggalkan keimananmu kepada Allah dan jadikan aku sebagai Tuhanmu."
dengan anggukan kepala mengiyakan, kemudian dipancung, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini gambaran besar kepada kita bahwa ibadah yang kita lakukan boleh jadi hanya sekedar ritual, tapi yang paling penting dikhawatirkan itu akan bisa berpotensi kita pada terjebak pada perilaku-perilaku sombong. Jadi sombong pun bisa terjadi dari aspek ibadah yang kita lakukan, puasa kita, sholat kita, haji kita, dan seterusnya bisa jadi akan menjadi faktor pemicu agar kita terjebak pada perilaku sombong. Padahal dalam sholat selalu kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ibadah semata-mata karena Allah, kita mati semata-mata karena Allah, hidup kita pun semata-mata karena Allah, bukan tujuan yang lain. Yang terakhir, hadirin berbahagia, yang bisa berpotensi kepada kesombongan adalah penampilan diri, fisik kita, ketampanan kita, kecantikan kita, performan kita, aura kita, dan segala macam bisa jadi akan menggoda kita pada perilaku sombong. Kita merasa paling gagah, kita merasa paling cantik, sehingga muncul sikap ujub dalam diri kita. Tidak ada orang yang paling cantik di dunia ini kecuali saya. Tidak ada orang yang paling supel di dunia ini kecuali saya. Tidak ada orang yang paling ramah di dunia ini kecuali saya. Muncul sikap ujub, sikap sombong yang lain. Itulah yang berbahagia, hati-hati melalui renungan ini. Mari kita manfaatkan dan kita gunakan momentum Ramadan sebagai momentum untuk muhasabah kepada diri kita, bahwa jangan-jangan selama ini apa yang kita lakukan justru malah terjebak pada perilaku-perilaku sombong yang justru pada akhirnya adalah menjadi bencana bagi kita semua. Semoga kita terhindar dari perilaku sombong ini, dan Rasul mengajarkan agar kita tidak sombong. Di antaranya adalah menanamkan diri menjadi orang yang tawaddu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri kuliah ini ada sebuah pepatah mengatakan, yang pertama, jadilah orang yang merendah sampai tidak ada orang yang bisa merendahkan kita. Jadilah orang yang selalu mengalah sampai tidak ada di dunia ini yang bisa mengalahkan kita. Merendah, mengalah bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita rendah, tapi justru itulah sikap ketawaduan kita. Bagaimana Rasul dicaci, bagaimana Rasul dimaki, dihina dan segala macam, dia toh hakikatnya menjadi manusia yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Cacian dan makian, hinaan dan segala macamnya tidak pernah meminggirkan kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin berbahagia, menjadi manusia yang tawadu, menjadi manusia yang rendah hati, hakikatnya adalah akan menjaga dan memproteksi kita dari perilaku-perilaku perbuatan sombong. Banyak pelajaran-pelajaran penting yang saya kira bisa memberikan inspirasi kepada kita agar kita selamat dunia akhirat untuk tidak terjebak pada perilaku sombong. Mudah-mudahan sekali lagi ini ada hikmah dan manfaatnya kepada kita semua, dan mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini sebagai bulan untuk terus memperbaiki kualitas diri kita, terhindar dari perilaku-perilaku yang justru malah mendatangkan bencana kepada kita semua. Aqulu qouli hadza bil habi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.